Perkenalkan, nama saya Bervi, saya jurusan TI, angkatan 2002 ya, atau kalau misalnya di BINUS itu menjadi BINUSian 2006 ya. Bisnis saya sedari kuliah juga sudah membantu orang tua di bidang fashion, dan saat ini juga saya masih aktif dalam membangun bisnis jaringan saya di USANA. Ya, itu adalah salah satu produk kesehatan dari Amerika. Oke, jadi perjalananku cukup menarik ya, karena di luar konteks dari TI sendiri ya, dari IT sendiri ya, gitu ya, dari dunia fashion gitu ya, yang harus up to date gitu ya, dan juga sebelum itu dari 2008 saya pun pernah terjun ke dunia retail, distribusi ya. Lebih ke hasil bumi ya, contohnya kalau misalnya seperti kita tahu, salah satunya adalah produk-produk dari Bogasari ya, gitu ya, dan itu benar-benar dari hulu ke hilir harus dipegang sendiri, dan di situ saya belajar sangat banyak sekali ya tentang retail industri ya, dan berlanjut dari 2015 itu saya mulai mendalami bisnis jaringan USANA tersebut, begitu. Oke, jadi tantangan di setiap bidang industri pastinya punya tantangan masing-masing ya. Contohnya pada saat saya mendalami di retail industri, tantangan terbesar saya adalah di marketing. Karena saya tidak terbiasa untuk bertemu dengan orang ya, dan tidak tahu bagaimana cara masuk dan cara mengakhiri gitu ya. Nah, tapi di situ tetap berlatih, dan dengan jam terbang pastinya kita bisa melalui semua itu gitu ya. Nah, di bisnis jaringan gitu ya, yang saya tidak bisa adalah saya bukan seorang yang bisa memberikan janji surga ya. Jadi saya tidak bisa over promise ya. Kalau misalnya sesuatu yang rasanya saya tidak sanggup, saya tidak akan katakan. Tapi kalau misalnya saya bilang, puji Tuhan saya akan penuhi itu. Oke, pertama-tama di BINUS ini ya, ada satu mata kuliah yang namanya karakter building ya. Itu salah satu yang bisa membantu karakter kita ya, integritas kita akan sangat dipegang. Bagaimana kita bertemu dengan orang gitu ya, dengan masyarakat sekitarnya, itu sangat membantu lagi, sangat membantu sekali ya. Nah, lalu di semester akhir pada masa saya kuliah itu ada satu mata kuliah namanya entrepreneurship. Jadi kita pun pada masa itu sudah mulai berkembang ke dunia entrepreneurship gitu ya. Dan sekarang gitu, BINUS udah jauh lagi berkembang lagi gitu ya. Ada salah satu jurusannya yaitu business creation, dan itu pure entrepreneurship, bagaimana mahasiswa ini memulai startup-startupnya ya. Tidak hanya itu, pastinya dalam segi programming ya, yang saya sangat ingat adalah kalau misalnya kita mau mencapai satu tujuan, anggaplah satu goals gitu ya, dari yang kita harapkan dari program tersebut gitu ya. Baru nanti dari sana, dari starting nol sampai hasil tersebut, baru kita bisa bedah step by stepnya gitu ya. Dan itu yang sangat membantu saya ya dalam memilih opsi, dalam mengambil langkah gitu ya. Jika saya mengambil langkah A, apa yang terjadi? Jika saya mengambil langkah B, apa yang terjadi? Persis seperti di programming gitu ya. Jadi if ya bla 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 gitu, then bla 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 bla, if not gitu ya, nanti akan terjadinya apa hal-hal yang lain. Jadi
Eh, Walaupun tidak dalam bidang IT, tapi itu sangat membantu ya dalam perkembangannya. Harapannya saya bisa menjadi perpanjangan tangan ya, dan saat ini juga sedang menggodok ya, sedang mempersiapkan satu startup ya, harapannya bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga bisa saling berbagi tips dalam organisasi ya, contohnya dalam BIK nanti gitu ya, tips bagi para karyawan yang mungkin ingin memulai usaha tapi bingung gitu ya, jadi lebih ke entrepreneur gitu ya. Nah, mereka harus mulainya seperti apa ya, kita mungkin bisa saling berbagi tips di sana itu. Oke, saat ini juga saya dipercaya ya oleh teman-teman pengurus gitu ya untuk meneruskan tongkat estafet ya, agar bisa melayani member-member, alumni ataupun binusian ya yang mau belajar, menambah pengalaman juga gitu ya. Kita bisa saling berbagi ya dalam wadah BIK gitu ya, itu salah satu juga mewadahi alumni-alumni dari BINUS juga gitu ya. Memang awalnya dari divisi entrepreneurship ya, namun sekarang juga cukup berkembang gitu ya. Bagi mereka ternyata juga dari lulusan BINUS juga gitu, banyak mereka yang jadi pengusaha sukses di bidang F&B gitu ya. Jadi kita pun juga ada satu divisinya juga seperti F&B gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa kiat-kiat sukses dalam membangun startup atau memulai bisnis F&B misalnya gitu ya. Namanya adalah BIK ya. Thank you ya. Jadi dari pertanyaannya sih cukup singkat ya, tapi kalau misalnya saya jabarkan rasanya lumayan panjang gitu ya. Tapi saya akan mencoba untuk menjawab sesingkat mungkin ya. Jadi kalau seperti kita ketahui ya, sebelum pandemi mungkin orang tidak berpikir untuk WFH ya. Jadi memang kita harus hadir ke office ya, gitu ya, berdasarkan jam kerja gitu ya. Ada yang 8 to 5 atau 9 to 5 gitu ya. Nah, tapi dengan adanya pandemi gitu ya, dengan COVID-19 ini gitu ya, dengan WFH gitu ya, mungkin trennya jadi tidak terlalu mengutamakan dari jam kantor atau jam kerja ya, tapi lebih ke result yang didapat, yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Nah, dari hal tersebut dalam bisnis jaringan pun juga sama. Saya mempunyai waktu yang lebih fleksibel gitu ya, di mana saya bisa membantu ya menyelaraskan antara keluarga gitu ya atau kehidupan sosial, berorganisasi dan bekerja gitu ya. Contohnya sedari 2015 itu saya bisa sering mengantar jemput anak gitu ya. Itu adalah salah satu yang bagian waktu yang saya tidak bisa gantikan pada nantinya gitu ya. Jadi saya bisa melihat bagaimana tumbuh berkembang dari anak-anak gitu ya. Tapi di samping itu saya bisa menyempatkan juga untuk meeting misalnya gitu ya, baik offline ataupun online. Nah, setelah itu kegiatannya bisa berlanjut gitu ya, bisa berorganisasi juga gitu ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan pastinya dengan acuannya adalah goals-nya apa gitu ya. Kita prioritaskan sesuai dengan goals tersebut begitu. Ya, saya Berfik ya, saya di jurusan TI angkatan 2002, binusian 2006 gitu ya. Masih aktif dalam
menjalankan bisnis fashion ya, dari bisnis keluarga ya, dan juga sedang membangun bisnis jaringan usaha juga ya. Kenapa saya merekomendasikan untuk kuliah di Universitas Bina Nusantara atau yang seperti kita tahu di BINUS gitu ya. Di samping standarnya BINUS ini tinggi ya, jadi pendidikan yang kita dapatkan juga akan menjadi lebih satu standar yang lebih gitu ya. Lulusannya akan lebih mudah mendapat pekerjaan juga gitu ya. Alumni juga cukup tersebar di beberapa perusahaan-perusahaan besar juga gitu ya. Yang sekarang sudah sangat berkembang, yang saya sangat acungi jempol adalah BINUS sudah mempunyai satu jurusan yaitu Business Creation-nya, di mana mahasiswa sudah bisa memulai startup di sana dengan dibimbing ya, dengan dosen dan juga pelaku bisnis ya, baik bisnis F&B ataupun fashion ya. Dan juga setahu saya BINUS mempunyai program 3+1 ya, di mana banyak alumni BINUS juga yang mempunyai perusahaan dan mereka bisa membantu adik-adik para mahasiswa yang ingin magang gitu ya. Mereka bisa menceritakan satu pengalaman kepada adik-adik tersebut ya, dengan magang di perusahaan-perusahaan mereka gitu ya. Dan juga banyaknya klub-klub ya di BINUS ya, dari band, dari bahasa Jepang, bahasa Mandarin gitu ya, dari aktivis juga sampai panjat tebing pun ada gitu ya. Dan sangat menarik ya, sampai ada BNCC juga gitu ya. Nah, komputer club juga ada juga gitu ya. Pesan saya untuk adik-adik yang mau mulai masuk ke BINUS ya, Anda pasti tidak akan salah pilih. Kenapa? Karena dengan lingkungan universitasnya yang sangat nyaman gitu ya, dan juga teman-temannya yang sangat beragam, sehingga bisa memperluas jaringan lebih luas lagi dan lebih jauh lagi gitu ya. Dan pastinya strata pendidikannya mempunyai standar yang tinggi. Dirgahayu BINUS, terus berkarya, harum namanya sampai mancanegara.